Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah, hari ini kita membahas mengenai waspada keterlambatan bicara pada anak bersama Dokter Elsa. Nah, Dok, langsung saja nih Dok. Tadi kita membahas tentang perkembangan interaksi sosial ya Dok ya. Jadi perkembangan yang dinilai satu lagi adalah interaksi sosial. Nah, ini dia. Nah, jadi anak usia 0 bulan sampai 3 bulan itu hubungan dengan orang lainnya itu sudah melihat tuh ke arah orang lain dan tersenyum. Itulah senyum sosial tadi. Kemudian di usia 3-6 bulan dia tertawa dan menjerit ketika diajak bermain. Kalau kita Bengkulu bilangnya diogoh ya. Bener ya? Iya, iya. Dia udah mulai ketawa atau kaget gitu. Nah, usia 6 sampai 9 bulan dia mulai menoleh ketika dipanggil. Nah, yang paling sering itu mengenali wajah anggota keluarga. Jadi misalnya ada tamu orang lain yang datang, dia pasti takut dong. Iya, orang baru. Orang baru. Nah, di usia 6-9 bulan ini dia udah mulai kenal mana yang keluarga, mana yang orang baru. Begitu. Kemudian di usia 9 sampai 12 bulan dia udah mulai bisa diajak bermain. Nah, usia 12 sampai 18 bulan udah memperlihatkan tuh rasa cemburu sama bersaing. Biasanya itu terjadi misalnya kalau anaknya perempuan, dia udah mulai cemburu tuh sama ibunya. Misalnya ayahnya deket sama ibunya, dia udah mulai protes sama ibunya. Bu jauh gitu, dijauhin begitu. Reaksi interaksi sosialnya. Nah, di usia 18 sampai 24 bulan, nah di situ mulai menaruh minat pada anak-anak lain. Kemudian bermain dengan yang lainnya. Jadi kalau ada di usia 18 sampai 24 bulan ada yang cuek, tidak tertarik, ya udah itu warning sign buat kita. Begitu. Perlu dicek ya Dok ya. Iya, perlu diobservasi lebih lanjut lagi, dilihat lagi simptom-simptom yang lainnya. Jadi lagi-lagi speech delay ini ya hanya tampilan luar, masalah-masalah yang lainnya. Begitu. Nah, ini kita bicara red flag. Red flag itu adalah tanda-tanda bahaya. Kapan kita harus mulai khawatir nih kalau si adik sudah sampai umur berapa nggak bisa ngapain gitu. Nah, ini yang sering ditanya nih Dok. Usia berapa sih gitu? Usia berapa sih kita mulai harus khawatir ya. Nah, usia 12 bulan reseptifnya itu tidak ada. Dia nggak paham. Jadi sampai usia 12 bulan itu 1 tahun ya. Iya. 1 tahun diomongin nggak dikasih instruksi apa-apa, nggak paham-paham. Jadi bisa yang 2 tadi. Kalau itu kemungkinannya bisa memang indera pendengarannya yang tidak menangkap sehingga tidak terjadi proses ke otaknya, atau memang di area otaknya yang tidak memahami atau karena intellectual disability tadi, atau memang karena cuek yang bisa salah satunya autism ya. Kemudian kalau ekspresifnya, nah itu sampai usia 1 tahun anak tidak babbling atau tidak menunjuk. Misalnya ada benda yang dia suka, itu mobil-mobilan, dia nggak nunjuk, itu warning buat kita. Gitu. Nah, ini penting dicatat nih. Nah, di usia 15 bulan itu tidak melihat pada 5 sampai 1 objek atau orang yang disebutkan orang tua. Dia cuek aja. Adek, lihat itu bunga, cuek. Nah, itu bahaya juga. Begitu. Jadi kalau bahasa ekspresifnya dia tidak menggunakan minimal 3 kata. Jadi di batas 15 bulan inilah batas terakhir kita menunggu anak mengucapkan mama papanya. Di batas 15 bulan. Kalau 15 bulan tidak mengucapkan kata-kata berarti, nah itu udah red flag. Bawalah ke dokter anak.
Harus ya dok? Ya harus. Nah, karena semakin cepat diketahui penyebabnya, kan saya bilang speech delay tadi itu penyebabnya banyak sekali. Semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat bisa teratasi dan dia bisa berinteraksi sosial dan bicaranya bisa semakin cepat dikejar dibandingkan terlambat kita mengetahui. Jadi kadang orang tua juga denial ya. Dia kan jalannya cepat, makanya ngomongnya agak pelan gitu. Tapi kalau di usia 15 bulan belum mengucapkan 1-2 kata seperti papa, mama, ya sudah, jangan lupa bawa untuk segera dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nanti dokter anak banyak banget pemeriksaannya nanti. Begitu. Kemudian di usia-usia penting 18 bulan tidak mengikuti perintah satu arah, ya masih sama ya. Kemudian tidak mengucapkan mama, dada atau nama lain. Nah, 18 bulan ini udah agak lewat. Jadi sebenarnya yang tadi 15 bulan, 16 bulan dia harus ketahuan. Begitu. Di 2 tahun tidak menunjuk gambar atau bagian tubuh ketika disebutkan. Nah, kalau bahasa ekspresifnya tidak menggunakan setidaknya 2 atau 3 kata. Di 2,5 tahun, kalau bahasa reseptif, pengertian anak itu tidak merespons secara verbal ketika ditanya sekalipun mengangguk. Nah, itu juga warning sign, red flag. Nah, begitu juga bahasa ekspresifnya. Dia tidak menggunakan frase 2 kata, termasuk kombinasi kata benda kerja. Begitu. Di usia 3 tahun, dia masih tidak bisa memahami kata perintah, tidak mengikuti petunjuk arah. Itu juga red flag. Begitu. Nah, di bahasa ekspresifnya di usia 3 tahun itu anak jika tidak menggunakan setidaknya 200 kata, tidak bertanya menggunakan nama, menjawabnya dengan mengulang, misalnya, "Adek, udah makan?" "Adek," namanya. Nah, itu dia kan pengulangan. Nah, itu red flag juga. Begitu. Bisa jadi dia kan harusnya menjawab, "Adek, udah makan?" "Udah, Mah," gitu. "Adek, udah makan?" "Adek," katanya. Nah, ada kecenderungan mengulang kalimat si penanya, itu red flag. Pada umumnya itu terjadi pada autism. Dia cenderung mengulang kata. Begitu. Nah, lagi-lagi ya, pilarnya adalah orang tua. Orang tua harus paham perkembangan bahasa normal anak sesuai usianya. Tadi lihat tabelnya panjang sekali ya. Rasanya nggak mungkin hafal toh, karena otak kita itu punya kapasitas terbatas rasanya, begitu ya. Nah, orang tua juga harus paham stimulasi kemampuan berbahasa anaknya. Nah, caranya gampang, ada di buku KIA, jadi nggak harus dihafal. Nah, sebenarnya saya bawa buku. Ini buku anak saya dulu. Buku KIA terbaru ada yang edisi terbaru. Bukunya seperti ini. Dan kita sebenarnya nggak harus ngafal. Nah, ini ada berupa checklistan. Nah, bentar ya. Untuk mengetahui tumbuh dan kembang anak. Untuk men-checklist tumbuh dan kembang anak. Nah, contohnya ini diisi oleh keluarga. Bukan ini ya, bukan dokternya yang ngisi. Karena yang memantau anak di rumah adalah ayah, ibu, kakek, neneknya. Jadi saat ibu hamil dia dapat buku ini dari hamil nih. Nah, jangan dihilangin dari hamil. Nah, kemudian sampai anaknya sudah lahir ada buku ini. Jadi orang tua nggak harus hafal tabel-tabel tadi. Aduh, red flag-nya banyak banget gitu, rasanya pusing kepala ngafalin gitu. Udah, ini ada di buku. Nah, tinggal dicentang. Ini buku saya edisi lama, dia ada edisi terbaru. Lebih detail lagi. Nah, tinggal dicentang. Pada umur 9 bulan bayi bisa merambat. Ya, kita tinggal centang, kemudian mengucapkan mama, dada, centang. Misalnya ada checklist yang tidak tercentang, berarti itu ada masalah. Kapan diketahuinya? Nanti kan ada posyandu. Nah, posyandu nanti kader, ibu bidan, dokter puskesmas, nanti ini men-screening. Oh, ini anak ada tanda-tanda nih, mulai masalah perkembangan atau pertumbuhannya. Nah, di situ taunya. Tapi tetap harus butuh tenaga orang tua nih, mau effort lebih. Kita buka buku, bulan ini anak kita udah bisa apa? Harus dicentang, harus dibaca, nggak harus dihafal. Ada bukunya dikasih gratis. Gratis ya dok? Gratis, ini nggak bayar.
Artinya memang kerjasama antara orang tua dengan tenaga kesehatan ini harus sama-sama ya dok ya? Iya, kita yang peduli sama anak kita, orang lain bisa membantu saat kita mau dibantu. Begitu. Baik, berarti itu tadi Buku KIA. perkembangannya melalui buku KIA juga bisa ya dok ya? Jadi jangan, rasanya kan tadi banyak banget kan yang saya baca, pusing gitu kan. Ya udah tinggal centang, ikuti pertanyaannya. Anaknya udah bisa naik sepeda? Belum. Anaknya udah bisa naik tangga? Belum. Atau sudah? Ya udah, nanti tinggal dicentang, nanti biar kader, ibu bidan, ibu dokter yang membacanya waktu posyandu. Baik, terima kasih dokter. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikutnya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, Bersama Kito Sehat.